Pemirsa, sejumlah akun gosip acap kali mengunggah video yang mencetak viral. Salah satu video yang langsung mencetak viral pasca diunggah Rabu dini hari kemarin adalah video berjudul "Perias pengantin di Sukabumi terluka diduga dianiaya ortu pengantin saat tagih utang". Dalam tempo 12 jam, video itu sudah mendulang 7.971 komentar. Dalam video berdurasi singkat itu, terlihat suasana keributan di sebuah rumah, namun tidak jelas apa yang mereka ributkan. Hanya saja dalam cuplikan adegan, ada seorang laki-laki yang terluka dengan wajah diblur yang diduga adalah seorang perias pengantin yang menagih utang kepada orang tua mempelai. Jujur aku ngelihatnya miris ya, karena bagaimanapun aku tidak membenarkan sama sekali tindak kekerasan apapun. Apalagi ini kayaknya galakan yang ngutang ya daripada yang nagihnya gitu kan ya. Ini kadang sering banget terjadi sih, memang galakan yang ngutang daripada yang dihutangin gitu kan. Sebenarnya si periasnya wajar menagih hutang gitu kan. Apalagi ini bulan Ramadan, tapi ternyata tidak disambut baik oleh si yang ngutangnya. Sosok mantan kiper timnas Indonesia, Kurnia Meiga, belakangan ini kembali menjadi sorotan masyarakat. Di akun Instagram dan TikToknya, Kurnia Meiga getol mengupdate kondisi terkini dirinya pasca pensiun dini dari lapangan hijau. Karena mengidap penyakit papiledema, mata Kurnia Meiga nyaris tidak bisa melihat cahaya sama sekali, sehingga tak memungkinkannya untuk bekerja sebagai pelatih sepak bola atau pekerjaan lain yang membutuhkan mobilitas tinggi. Walhasil ia terpaksa melakukan pekerjaan ringan yang bisa dilakukan di rumah seperti menjual kerupuk secara online. Netizen yang usil pun bertanya-tanya apakah setelah jatuh miskin, Kurnia Meiga dicapakan oleh Azira Atska Fatir, ibu dari 3 anaknya. Gerah dituding meninggalkan Kurnia Meiga, Azira pun mengklarifikasi penyebab kehancuran rumah tangganya dalam podcast Melanie Ricardo dan Denny Sumargo. Selain tak bisa meninggalkan kebiasaannya mengonsumsi miras, biduk pernikahan yang didayu sejak tahun 2013 itu seringkali diterpa oleh badai perselingkuhan dan KDRT. Tadinya aku nggak mau speak up, Kak. Maksudnya perceraian ini kita keep, pertama jaga anak-anak. Betul. Ya di lingkungan namanya masih kecil, anak perempuan tiga-tiganya. Ya kan mentalnya nggak sekuat anak laki. Betul. Ya kan. Terus dia memberi statement lah tuh, perceraian tuh adanya perceraian gini-gini. Tapi tidak memberitahu alasan perceraiannya itu apa. Sore, emang nih anakmu yang dihujat atau orang tuamu yang dihujat? Orang tua aku dihujat, anak dihujat. Orang tua dibilangnya gagal didik anak pun juga kena. Gila ibu lu tuh gimana sih, material apa segala macam. Anak-anak justru dari awal udah tahu. Tahu. Karena Zia berantem di depan anak-anak. Aku nggak berantem, dia melakukan kekerasan depan anak-anak, dan aku memang mengajarkan anak-anak untuk saling terbuka di dalam keluarga ya. Oke. Tiap dia minum alkohol itu, kebiasaannya aku dan anak-anak dikunci dari luar kamar, biar anak-anaknya tidak melihat kelakuan bapaknya. Dengerlah tuh suara ribut, ternyata papa aku masuk ke rumah. Kan aku nutupin aib suami nih, selama 9 tahun aku nikah, aku tutupin aib suami, selingkuh udah kenyang, ada, aku punya bukti, saksi hidup ada semua. Jadi kalau dibilang aku nggak tahu diri atau aku apa, aku kurang bertahan di mana gitu. Kalau aku mau cerai ya dari dulu aja pas dia jaya, cuman kan aku mikir anak. Resmi bercerai pada Februari 2023, Kurnia Meiga sudah lebih dulu angkat kaki dari rumah mewah Azira, tepatnya saat anak ketiga mereka masih berada di dalam kandungan. Bahkan sampai anak itu lahir, Kurnia Meiga tak berani datang menjenguk. Sebaliknya, saat itu di media sosial dan hiburan, Kurnia Meiga ramai diberitakan melelang koleksi medali yang diraihnya sampai hidup berpindah-pindah dari satu kontrakan ke kontrakan lainnya. Sempat depresi nggak, Mas? Sangat. Apa yang dirasakan Mas? Gila, gue dari fit ya, mantan kiper timnas gitu. Apa titik terendah yang kamu rasain? Sempet sampai punya pikiran itu mau bunuh diri sih. Karena lo ngerasa hidup juga nggak ada artinya. Yang nggak ada gunanya sih. Cuman kan di satu sisi hidup cuma sekali, harus dinikmati. Ya. Apa yang bikin lo bangkit? Apa karena nyokap? Karena nyokapnya juga sakit. Ada ya. Karena nyokap, karena keluarga, karena anak-anak sih. Meski sikap Kurnia Meiga menorehkan luka dalam di hatinya, Azira tak memungkiri sisi baik yang ditunjukkan oleh mantan kiper andalan Arema Football Club itu.
Menurut Azira, di masa jayanya, Kurnia Meiga adalah sosok suami yang bertanggung jawab secara ekonomi. Bahkan ketika Azira berterus tentang anak angkatnya yang baru lulus SMA pada 2013 silam, Kurnia Meiga bersedia menguliahkan anak angkat istrinya itu hingga lulus dari Akademi Kebidanan. Kalau perempuan bisa memilih akhirnya laki-laki ini, gue pengen nikah sama dia, dan he's gonna be the father of my kids, berarti ada sesuatu yang lo lihat saat itu dari Kurnia Meiga. Iya. Apa? Jadi aku tuh sebelum nikah tuh memang sudah punya anak angkat. Oh. Dari SMP dia aku angkat sampai pas ketemu Ega itu udah selesai SMA. Aku kenalin lah ke Ega tuh. Iya. Terus Ega menerima itu dibanding yang sebelum-sebelumnya. Iya. Terus Ega mau kuliahin sampai akhirnya jadi bidan. Wow. Baik mah baik Kak, pribadinya Baik, mah ya. baik, sayang anak, sayang istri. Iya. Agar pemberitaan berimbang, Densu pun ingin mengundang Kurnia Meiga sebagai bintang tamu. Ya saya pikir juga nggak fair juga kalau saya nggak kasih tempat. Akhirnya begitu beliau menyampaikan semuanya, saya sempat ragu juga, tapi beliau bawa bukti. Jadi saya kayak, oke lah, saya bersimpati lah. Makanya saya sempat ngomong di akhir podcast bahwa kalau Mas Mega bisa datang ke tempat saya, yuk. Saya juga bersedia pasti untuk meluruskan semuanya, membantu lah. Karena setiap manusia pasti ada baik, ada buruk. Pernah difitnah mantan kekasih, diputuskan sepihak oleh endorse, dijauhi sutradara, bahkan tunangannya sendiri pernah Densu lewati sebelum ia bertemu dengan Olivia Alan, istrinya sekarang. Kini Densu menjadi salah satu dari sedikit artis yang mampu bermetamorfosis sebagai YouTuber papan atas, sementara karirnya di dunia entertainment pun tetap stabil. Hanya saja, Densu sangat selektif dalam menerima peran. Gue menolak film ini di awal karena gue takut gue nggak bisa memainkan. Gue tahu kok takaran gue sebagai pemain film. Kalau dibilang bagus banget juga enggak, dibilang jelek banyak filmnya laku. Asik. Lu nggak tahu badan gue tuh dulu berarti 89 tahun sebelum gue main film Elias Pikal. Karena Elias Pikal itu pada saat itu badannya kurus, gue kan harus nurunin berat badan. Lu tahu dari 89 gue turun ke 76. Berapa lama? Dalam waktu 1 bulan. Itu gue disuntik sampai gue celeng-celeng. Kan kalau disuntik hormon gitu untuk mempercepat penurunan badan kan pusing. Program Hafiz Indonesia 2024 yang tayang selama Ramadan 1445 Hijriah di RCTI ini berhasil menyedot pemirsa Indonesia. Ke-24 Hafiz cilik bersaing dalam kebaikan dengan menunjukkan kepiawaian mereka dalam menghafal Al-Quran. Masih dipandu oleh presenter Irfan Hakim, Hafiz Indonesia 2024 semakin memikat dengan kehadiran juri yang mumpuni. Selain Nabila, Abdul Rahim Bayan atau yang akrab disapa Kak Nabila, Hafiz Indonesia 2024 juga dikawal oleh juri tetap Abi Amir Faisholfat dan Syekh Hussein Jaber dan Ustazah Lulu Susanti. Kita kenalan dulu yuk. Kenalan dulu yuk, lihat ke depan sama pemirsa Gospot. Nggak mau katanya. Jadi kalau misalnya dipanggil tuh harusnya panggilannya Ina. Ina nama panjangnya siapa? Ina. Ina siapa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi. Kalau untuk menjadi juri di Hafiz Indonesia itu apa ya? Kalau galak nggak sih Ina? Kalau lu galak nggak? Enggak. Jadi kalau misalnya tayang atau tampil nih ya, wah pantunnya bagus-bagus aja. Ikan gabus ada di kali, kamu bagus sekali. Bagi Ustazah Lulu Susanti, Hafiz Indonesia 2024 adalah salah satu wadah melestarikan kitab suci Al-Quran dengan mencetak para penghafal Quran cilik. Lalu benarkah peserta Hafiz Indonesia kali ini harus memiliki keunikan tersendiri? Di Hafiz Indonesia ini pesertanya memiliki keunikan, keistimewaan yang berbeda. Karena masing-masing peserta ini memiliki kecerdasan yang beda kan ya. Ada Howard Gardner mengatakan kecerdasan kinestetik, linguistik, naturalis, ada interpersonal, intrapersonal. Ternyata di Hafiz Indonesia mereka ada juga kecerdasannya matematis nih. Mereka suka menghafal Al-Quran, kemudian disebutkan ayatnya itu pakai angka, pakai nomor. Wah, seru banget. Ada juga yang linguistik, dia bercerita, menghafal Qurannya dengan bercerita
kita ketika menjelaskan tentang isinya kandungan dalam Quran surah Al-Fil ini bagaimana dijelaskan, itu jadi keunikannya luar biasa. Ada yang memang suka bermain, masanya aktif, waduh udah lari ke sana lari ke sini menghafal Qurannya. Masya Allah, makanya luar biasa seru. Dan itu menandakan bahwa menghafal Al-Quran itu menyenangkan, mudah, karena peserta Hafiz Indonesia pun juga seru. Mereka menghafal Quran dengan keunikannya sendiri, dengan backgroundnya sendiri.